Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Ria Amanda dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM C2419014. Pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan mengenai praktikum biologi populasi ikan dengan materi pengenalan alat dan bahan laboratorium. Yuk simak ya. Pertama-tama yang perlu diperhatikan saat berada di laboratorium yaitu prosedur operasional baku atau POB. Untuk POB yang ada di IPB, yaitu mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Jam kerja mulai pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Setelah selesai, wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbah. Kemudian yang terakhir, wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan laboratorium. Selanjutnya yaitu alat-alat yang dipakai pada saat laboratorium. Yang pertama yaitu mikropipet. Nah, mikropipet ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Biasanya mikropipet ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume yang sedikit. Kemudian ada timbangan digital. Timbangan digital ini berfungsi untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Untuk cara penggunaannya yaitu tekan tombol on. Kemudian masukkan bahan yang akan ditimbang dan tutup. Tunggu angka di layar stabil. Yang keempat, angkat dan bersihkan kembali. Kemudian yang terakhir, kalibrasi dengan menekan tombol on dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Kemudian alat selanjutnya yaitu vortex. Vortex ini berfungsi untuk menghomogenisasi sampel atau larutan. Untuk cara penggunaannya yaitu yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on. Kemudian atur kecepatan dengan memutar tombolnya. Lalu letakkan sampel di piringan pemutar. Setelah penggunaan, kembalikan tombol ke posisi off. Dan terakhir, lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Alat selanjutnya yaitu mini inkubator. Ini adalah alat untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Untuk cara penggunaannya, yang pertama yaitu hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin. Yang kedua, atur suhu dan tekan start. 3. Setelah suhu sesuai yang diinginkan, masukkan sampel ke lubang inkubator. Lalu setelah penggunaan, ambil sampel dari mesin. Terakhir, lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan rapi dan bersih. Selanjutnya yaitu hot plate stirrer, yaitu alat untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Untuk cara penggunaannya sendiri yaitu yang pertama, hubungkan ke arus listrik. Kedua, letakkan gelas kaca. Kemudian putar tombol head dan atur tingkat pemanasannya. Yang keempat, setelah penggunaan, putar tombol head dan setir ke 0. Lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Alat selanjutnya yaitu elektroforesis. Alat ini berfungsi untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah arus listrik. Untuk cara penggunaannya, yang pertama, hubungkan ke arus listrik dengan cara tekan on. Kemudian yang kedua, buka tutup elektroforesis, masukkan gel agarosa, dan tuangkan TAE hingga terendam. Ketiga, masukkan sampel ke dalam sumur. Kemudian tutup, atur waktu dan tegangan, kemudian tekan start. Dan terakhir, ambil dan tutup kembali. Lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Alat selanjutnya yaitu UV fluorescent table, yaitu untuk visualisasi DNA maupun RNA pada gel agarosa. Cara penggunaannya, yang pertama, hubungkan ke arus listrik. Buka kaca penutup dan letakkan gel agarosa di meja UV. Yang kedua, tutup dan tekan tombol on. 3. Setelah penggunaan UV, kembalikan tombol ke posisi off, buka dan ambil gel agarosa. Kemudian yang keempat, keringkan meja UV dengan tisu. Terakhir, tutup dan lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya yaitu PCR. PCR ini berfungsi untuk amplifikasi gen. Untuk cara penggunaannya, yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin. Yang kedua, pilih amplification, masukkan program. Kemudian buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam. Tutup kembali dan tekan start. 4. Amplifikasi telah selesai, ditandakan dengan bunyi, kemudian tekan finish. Terakhir, ambil dan tutup kembali mesin PCR. Lepaskan penghubung ke arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya yaitu microcentrifuge. Alat ini berfungsi untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, yaitu natan dan supernatan. Yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin. Kedua, buka tutup mesin dan buka tutup listrik. Lalu masukkan larutan dalam tub, letakkan di kedua sisi dengan seimbang, lalu tutup. Putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu, dan tekan untuk menyalakan mesin.
Terakhir, setelah penggunaan, ambil sampel. Lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Kemudian ada tip mikropipet. Tip mikropipet ini biasanya berada pada ujung mikropipet. Kemudian ada box mikrotip. Box mikrotip ini untuk meletakkan sebagai wadah dari mikrotip. Lalu ada gelas piala untuk sebagai wadah larutan. Kemudian ada spatula sebagai pengaduk. Lalu ada micropastel, ada kolom, kemudian ada dry ice, lalu ada box ice untuk wadah dari sampel yang akan dipreservasi, lalu ada cetakan jet. Nah, setelah alat, di sini ada bahan yang dipakai dalam laboratorium. Bahan yang pertama yaitu TAE. TAE ini merupakan larutan penyangga atau buffer. Kemudian ada loading day. Loading day ini merupakan bahan yang berfungsi untuk menambah densitas agar DNA berada di bawah sumur atau well. Lalu ada DNA leader, yaitu yang dipakai saat elektroforesis produk PCR. Kemudian ada DDH2O. DDH2O ini berfungsi untuk mengencerkan primer. Dan ada primer. Primer ini berfungsi untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Lalu ada plat. Plat ini merupakan tempat sampel saat proses sequencing. Selanjutnya yaitu DNA RNA shield. DNA RNA shield ini berfungsi sebagai metabarcoding dan mengawetkan sampel. Lalu ada tag PCR yang berfungsi untuk PCR. Lalu ada fluorescence scan yang berfungsi untuk mengubah sinar UV. Lalu ada GBT buffer untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Lalu ada Rodcar. Rodcar ini berfungsi untuk merusak protein untuk mengikat lipid. Selanjutnya ada etanol absolut yang berfungsi sebagai sterilisasi. Nah, itu dia alat dan bahan serta SOP yang ada saat memasuki laboratorium. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak. Sampai jumpa di penugasan selanjutnya.